Jadi ada hukum yang memang dipengaruhi oleh instruksi daripada imam, di antaranya yaitu puasa istisqa yang tadinya sunat kita melaksanakan puasa 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa, tetapi ketika puasa istisqa itu telah diinstruksikan oleh imam, telah diperintahkan oleh pemerintah, maka hukumnya menjadi wajib. Anak yang baru tamyiz itu perkiraan di atas 7 atau 6 tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa tamyiz itu, anak itu telah tamyiz jikalau telah berumur 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, bahkan ada yang mengatakan anak 4 tahun telah tamyiz. Jadi ketika anak telah tamyiz tetapi ia belum baligh, otomatis kalau ibu atau bapak, kan biasanya kita niat setelah sholat tarawih, kita niat puasa, lalu pada malam harinya ibu melakukan hubungan suami istri dengan pasangan kita, ataupun kita makan sampai sebelum subuh. Apakah makan ibu itu, apakah berhubungan suami istri ibu dan bapak itu membatalkan niat sehingga niat harus diulang atau tidak? Maka jawabannya, sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah billah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin dimanapun anda berada, saudara-saudaraku semua rahimakumullah, semoga kita semua mendapatkan inayah, nusra, maunah serta maghfirah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku, kita lanjutkan pembahasan tentang ilmu yang berkenaan dengan ibadah puasa. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana kita akan melaksanakan puasa. Oleh karena itu, tiada lain yang harus kita persiapkan ialah ilmu tentang puasa, agar puasa kita sah menurut syariat Islam dan makbul, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pembahasan, bagi yang ketinggalan pembahasannya bisa anda lihat pada video sebelumnya. Melanjutkan, wasyurito lan den saratakan li fardihi kedua pardune saum ay saumi tegese saum walau nazran sanajan nazar au kafaratan atau kifarat au saum istisqain atau puasa istisqa amar kang marentah bihi ing iki saum sopwal imam. Disyaratkan juga untuk puasa yang hukumnya fardu, yang hukumnya wajib, seperti puasa Ramadan, walaupun puasa nazar ataupun kifarat ataupun puasa istisqa yang diperintahkan oleh imam, itu semua kan hukumnya wajib. Satu, Ramadan hukumnya wajib bagi orang yang memang sebagaimana yang telah kita bahas kemarin. Yang kedua, saum nazar, kita nazar akan melaksanakan puasa, maka itu hukumnya menjadi wajib. Yang ketiga, kafarat, yaitu puasa kifarat, seperti kifarat anil jima atau kifarat dari haji dan yang lainnya, itu hukumnya wajib. Yang ketiga, puasa istisqa. Jadi di antara kesunahan yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat istisqa itu, kita harus puasa 3 hari. 3 hari itu hukumnya sunat. Tetapi jikalau imam, pemerintah telah menginstruksikan kepada rakyatnya untuk mengerjakan puasa istisqa sebelum melaksanakan sholat istisqa, maka si puasa istisqa itu menjadi hukum wajib untuk rakyatnya.
Jadi ada hukum yang memang dipengaruhi oleh instruksi daripada imam, di antaranya yaitu puasa istisqo yang tadinya sunat kita melaksanakan puasa 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqo, tetapi ketika puasa istisqo itu telah diinstruksikan oleh imam, telah diperintahkan oleh pemerintah, maka hukumnya menjadi wajib. Nah, jadi puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, puasa istisqa yang telah ditetapkan, diperintahkan, diinstruksikan oleh pemerintah, itu semua hukumnya wajib, sehingga pada puasa-puasa ini disyaratkan tabyitun, yaitu menginapkan, aiqaun niyat lailan, yaitu dengan kita menempatkan niat itu pada malam hari. Dalam arti niatnya mesti harus malam. Kita puasa Ramadan niatnya tidak bisa siang, harus malam. Kita puasa nazar niatnya juga harus malam. Kita puasa kafarah ya, yang wajib itu harus malam. Dan puasa untuk melaksanakan istisqa yang telah diinstruksikan oleh imam juga, karena menjadi hukum wajib, maka niatnya juga harus malam. Itu diantaranya. Lalu aifi ma ba'da ghurubis syamsi wa tulu'il fajri. Malam itu batasnya kapan sih? Maksudnya yaitu setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Jadi malam yang menjadi waktu kita boleh niat yaitu antara waktu tenggelamnya matahari dan akan terbitnya fajar shadiq, dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Nah, sepanjang waktu itu adalah tempat untuk kita melaksanakan niat puasa fardu, diantaranya Ramadan, yang kedua yaitu nazar, ketiga kifarat, atau keempat puasa istisqa yang telah diinstruksikan oleh imam. Selanjutnya, walau fi saumil mumayyiz, walaupun, nah ini ada hal yang memang asing ataupun istilahnya itu di dalam ilmu fikih ini jarang ketemu. Walaupun puasanya bocah atau anak yang baru tamyiz. Anak yang baru tamyiz itu perkiraan di atas 7 atau 6 tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa tamyiz itu, anak itu telah tamyiz jikalau telah berumur 5. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, bahkan ada yang mengatakan anak 4 tahun telah tamyiz. Jadi ketika anak telah tamyiz tetapi ia belum baligh, otomatis si anak ini tidak tertuntut hukum, tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan, tidak wajib. Tetapi ketika anak yang telah tamyiz namun belum baligh, maka ketika ia mampu berpuasa, puasanya itu menjadi puasa sunat. Puasanya itu menjadi puasa sunat. Jadi anak kita yang baru berumur 8 tahun, 9 tahun, yang memang belum baligh, apalagi 7 tahun, 6 tahun, yang memang belum baligh, tetapi sudah tamyiz, bisa membedakan antara hitam dan putih, antara yang benar dan salah, maka anak seperti itu jikalau melaksanakan puasa Ramadan, maka puasa Ramadannya itu menjadi pahala sunat. Jadi pahala sunat, hukumnya sunat bagi dia. Nah, walaupun puasa Ramadan anak yang baru tamyiz itu hukumnya bagi ia sunat, tetapi tetap ia ketika mau melaksanakan puasa Ramadan yang bagi ia hukumnya sunat, waktu niatnya harus di malam hari. Waktu niatnya harus di malam hari. Nah, ini harus dibedakan nih. Kan hukum dasar kita melaksanakan puasa sunat itu boleh dilaksanakan siang hari. Kita
pada jam 6 pagi atau jam 7 pagi belum makan apa-apa, belum melakukan hubungan apa-apa dengan istri, lalu kita ada keinginan atau maksud akan mending puasa. Waktu itu kita niat boleh? Boleh. Jadi puasa sunat sebetulnya di mazhab Syafi'i juga boleh dilaksanakan, boleh dilakukan siang hari. Tetapi ketika puasa Ramadan yang hukumnya menjadi sunat bagi anak yang baru tamyiz, nah ini kan puasa Ramadannya sunat bagi ia, tetapi untuk niatnya tidak boleh di siang hari, harus malam hari, tetap harus malam hari. Sehingga di kalangan ulama ini menjadi apa istilahnya, tebak-tebakan. Ya, di kalangan ulama menjadi tebak-tebakan, lana saumu naflin yushtaratu fihi tabyitun niyat. Kira-kira apa nih puasa sunat yang disyaratkan si niatnya harus malam hari? Nah, tiada lain jawabannya adalah puasanya anak yang tamyiz. Puasa Ramadannya anak yang tamyiz. Sekali lagi, puasa Ramadannya anak yang tamyiz hukumnya sunat, tetapi dalam rangka niatnya harus dilaksanakan di malam hari. Maka untuk tebak-tebakannya yaitu puasa apa yang hukumnya sunat tetapi niatnya harus dilaksanakan di malam hari. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Setelah itu, qala syekhuna, telah berkata guru kita semua, kata pengarang kitab Fathul Mu'in ini, walau syakka hal waqa'at niyatuhu qablal fajri au ba'dahu lam tasihha. Ketika seseorang ia ragu-ragu, ia berada pada keraguan-raguan, apakah niatnya itu dilaksanakan sebelum fajar atau sesudah fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi tidak sah puasa orang yang memang ia ragu-ragu apakah puasanya itu, apakah niatnya itu ia laksanakan sebelum fajar ataupun sesudah fajar. Nah, jikalau niatnya diragukan apakah sebelum fajar atau sesudah fajar, maka puasa hari itu bagi orang yang ragu seperti itu, maka hukumnya tidak sah. Contoh seperti kita pada siang hari jam 8 kita melamun. Tadi malam saya niat puasa itu sebelum fajar atau sesudah fajar ya, sebelum subuh atau sesudah subuh ya. Ketika kita ada keraguan seperti itu, maka puasa yang sedang kita laksanakan itu menjadi batal. Idzil aslu adamu wuqu'iha lailan idzil aslu fi kulli hadisin taqdiru bi aqrabi zamanin bi khilafi ma law nawash thumma syaqqa hal tala'al fajru aw la. Jadi karena yang menjadi asal daripada setiap hal yang datang itu takdirnya dengan waktu yang lebih dekat daripada hal itu, sehingga dikemungkinkan besar ia tidak niat pada malam hari, dianggap ia tidak niat pada malam hari sehingga batal. Intinya kita jangan ragu-ragu apakah niat kita malam atau siang. Jangan ragu-ragu seperti itu. Jikalau ada pikiran seperti itu, cepatlah buang, karena itu bisa membatalkan puasa kita. Seperti kita di dalam sholat ada taraddud baina qat'iha. Ketika kita di dalam sholat ada keraguan-raguan, apakah sholat ini lanjutkan ataupun sholat ini hentikan, apa lanjutkan atau hentikan, lanjutkan, hentikan. Maka sholat yang ia lakukan pada waktu itu, ketika hatinya ada keraguan-keraguan seperti itu, maka otomatis batal. Puasa juga begitu. Ketika seseorang yang memang tetapi tidak berkaitan dengan zat dalam puasa. Kalau dalam puasa, jika seseorang ada keraguan-raguan pada niat,
bukan pada puasanya, pada niat. Apakah niatnya itu ia laksanakan di siang hari ataupun malam hari, sebelum subuh ataupun sesudah subuh. Ketika keraguan-raguan itu datang dan terus ia ikuti, maka batal puasa pada hari itu. Tetapi jikalau seseorang ia ragu, puasa ini lanjutkan apa tidak, lanjutkan apa tidak, lanjutkan apa tidak, itu tidak membatalkan puasa. Jikalau seseorang yang sedang puasa ada keraguan-raguan, lanjutkan atau tidak, lanjutkan atau tidak, lanjutkan atau tidak, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, selagi ia tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan. Jadi ada perbedaan. Jikalau di dalam sholat itu berkenaan utamanya dengan tatnya sholat saja sudah bisa membatalkan, tetapi ketika puasa tidak. Oleh karena itu, ketika keraguan-raguan hadir ke benak kita tentang niat di dalam puasa, apakah siang hari ataupun malam hari, maka cepatlah buang secepat-cepatnya. Yakinkan bahwa niat kita itu di malam hari, agar puasa kita selamat, tidak terjadi hukum batal. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, berbeda dengan kita ada keraguan-raguan. Apakah ini sudah fajar atau belum? Apakah fajar telah muncul atau belum? Ketika kita niat dan ada keraguan-raguan, apakah fajar telah tiba atau belum, fajar telah muncul atau apa belum, maka ketika keraguan-raguan seperti itu tidak membatalkan puasa pada waktu itu. Tetapi ketika seseorang keraguan-raguannya, apakah niat saya berada di malam hari atau siang hari, berada di malam hari atau siang hari, maka ada menjadi hal yang dapat membatalkan. Memang bedanya tipis, tetapi ada hal yang memang bisa dideteksi bahwa seseorang yang ragu ketika niatnya di malam hari dan siang hari, ia meragukan seperti itu, maka kemungkinan besar ia akan niatnya pada siang hari. Dan jikalau seseorang keraguan-raguannya apakah fajar telah tiba atau belum, apakah fajar telah tiba atau belum, maka secara asal fajar belum tiba. Itulah hukum. Selanjutnya, wala yubtiluha nahu uklin wa jima'in ba'daha, dan tidaklah membatalkan puasa, niat puasa, makan, jima, dan selain daripada itu makan jima setelah kita niat, wa qoblal fajri, dan sebelum fajar. Jadi jikalau ibu atau bapak, kan biasanya kita niat setelah sholat tarawih, kita niat puasa, lalu pada malam harinya ibu melakukan hubungan suami istri dengan pasangan kita, ataupun kita makan sampai sebelum subuh. Apakah makan ibu itu, apakah berhubungan suami istri, ibu dan bapak itu membatalkan niat sehingga niat harus diulang atau tidak? Maka jawabannya tidak harus diulang, karena jima atau berhubungan suami istri dan makan itu tidak membatalkan niat sehingga niat tidak harus diperbaharui. Tetapi janganlah jimanya dilakukan setelah subuh, jelas itu membatalkan puasa, bukan berarti membatalkan niat. Ini pembahasannya tentang apakah niatnya harus diperbaharui atau tidak. Maka jawabannya tidak perlu. Kita makan berapapun banyaknya, kita jima berapa ronde, maka tidak membatalkan niat, sehingga niat tidak perlu diperbaharui sebelum subuh. Lalu na'am lau qada'aha qablahu ihtaja litajdidiha qad'an. Ya, memang hal seperti itu tidak membatalkan niat sehingga niat tidak harus diperbaharui. Tetapi ketika kita memutus niat itu dengan mentasorrufkan atau memalingkan niat kita itu, maka itu harus diperbaharui. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti kita setelah Isya, setelah melaksanakan sholat tarawih, maka kita niat saum Ramadan. Tetapi ketika jam 12 malam contohnya,
ada rasa atau ada niat, saya tidak akan puasa, tidak akan jadi melaksanakan puasa pada esok hari karena saya akan melakukan perjalanan yang jauh. Nah, ketika niatnya itu ditugel, dipotong, dijegal oleh niat memalingkan daripada melaksanakan puasa, maka itu akan atau bisa membatalkan niatnya, sehingga niatnya itu perlu diperbaharui. Jadi Bapak ketika jam 12 itu ada niat, saya tidak akan jadi niat puasanya, saya tidak akan jadi puasa hari esok, maka otomatis niat yang telah Bapak lakukan atau Bapak ucapkan atau Bapak kertekan di dalam hati waktu setelah Isya itu menjadi batal. Sehingga ketika Bapak contohnya jam 3 pagi, saya nggak jadi perjalanannya, atau saya nggak jadi mau berangkat ke sananya, otomatis saya akan puasa besok. Oleh karena itu Bapak ketika ada berkeinginan atau berkehendak lain sehingga mau melaksanakan puasa besok, harus memperbaharui niat karena sudah terpotong, terjegal oleh niat Bapak jam 12 tadi contohnya. Nah, itu harus diulangi lagi niatnya sebelum fajar. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sana imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Jelas itu harus diperbarui karena telah terjegal niatnya oleh niat ia memalingkan daripada melaksanakan puasa. Beda dengan makan, jima itu tidak menjegal atau membatalkan niat. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah penjelasan tentang tabyitun niat, yaitu kita harus memalamkan, menginapkan niat puasa-puasa yang hukumnya fardu dan puasa yang hukumnya sunat dari puasa Ramadan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang ta'yinun niat. Ini yang lebih penting, ini yang lebih harus kita perhatikan ketika kita melapalkan, mengkertekan niat di dalam hati. Oleh karena itu, simak pada video selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.